Suara godanya di dalam dan di luar, si jahat mendesak, mengisi lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh.
Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa seorang berkeluh, menanggung susah dan derita-nya. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa handai bawa, ku utus Kau memberi kasih-Mu. Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau bersatulah teguh. Ku utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegak terbelenggu, untuk mengalami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Utus Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kaca pergumulan, jalanku tak sesat, karena Kau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia, penuh kilauan
berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh.
Kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa seorang berkeluh, menanggung susah dan luka-luka. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai kawan. Ku utus kau memberi kasih-Mu. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Ku utus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Utus Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kaca pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Kau temanku, pemimpin terdekat.
Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Warta Lisan tanggal 15 Agustus 2021. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah GKI Perumnas secara online pada pagi ini. Kiranya ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah minggu pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, akan dilayani oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Mesbah Keluarga. Dalam rangka meningkatkan persekutuan dan rasa kepedulian di dalam keluarga, Majelis Jemaat akan menerbitkan bahan mesbah keluarga bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan. Bahan dapat digunakan untuk persekutuan keluarga setiap minggunya dan disebarkan melalui grup WA. Bahan mesbah keluarga adalah pengganti doa bersama di hari Rabu. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh Majelis Jemaat diharapkan mengikuti persidangan Majelis Jemaat tersebut dan mohon dukungan doa dari jemaat. Persidangan Majelis Jemaat diperluas. Persidangan Majelis Jemaat diperluas akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 17 melalui Zoom meeting. Majelis Jemaat mengundang keikutsertaan seluruh badan kategorial, badan pelayanan, dan jemaat untuk mengikuti acara persidangan Majelis Jemaat diperluas tersebut. Jika ada saran atau masukan apabila tidak bisa mengikuti acara tersebut, bisa disampaikan melalui surat. Doa pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat diundang untuk hadir dan mengikuti doa pagi melalui Zoom meeting. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada warta digital GKI Perumnas. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Bergaulah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi. Engkau besar dan mulia, penuh syukur ungkapan hati kami, tembang Mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tahta-Mu. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Tema minggu hari ini, tanggal 15 Agustus 2021, adalah makanan dan minuman sejati. Nas yang mendasari dari surat Yohanes yang pertama, pasal 5 ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita mendapatkan karunia hidup jasmani dan rohani dari makanan dan minuman yang sejati setiap harinya. Tuhan menolong kita dalam ibadah ini. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kepada Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah Tuhan kami yang kudus, Sang pemelihara jiwa kami. Kami menyadari ketidaksempurnaan kami. Kami menyadari kelalaian kami. Kami sering melakukan kesalahan dan dosa terhadap sesama, bahkan juga terhadap-Mu ya Tuhan. Kami lebih sering mengikuti keinginan kedagingan kami dan melalaikan ajaran dan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, kami memohon pengampunan Tuhan. Ampuni dan sucikanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena
Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dengan mengingat firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hai berdengarlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin dikau bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti sorga. Aku hauskan minuman dari raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Tapi ku gentar mengingat akan kejayaan hikmat yang mengisi perjamuan oleh kehadiran Tuhan. Hingga sungguh ku indahkan tubuh Kristus yang ku makan. Tak terduga ya Tuhanku, kebesaran kuasa-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau sungguh memelihara kami tiap-tiap hari. Dan saat ini di dalam ibadah minggu, meskipun masih kami lakukan secara online, tapi kami percaya Roh-Mu hadir bagi kami, menuntun kami, membimbing kami, untuk kami boleh belajar lagi akan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu, dan Roh Kuduslah yang akan menolong kami, terutama untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan,
maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian sabda Tuhan. Mazmur 34 ayat 10-15. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 5, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beban, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 51 sampai 58. Yohanes 6, mulai ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya punya pertanyaan yang mungkin udah sering kali saya tanya ya. Berkaitan soal makanan dan minuman. Kira-kira makanan dan minuman apa yang paling enak sedunia? Apakah yang paling mahal? Yang satu porsi kecil sebenarnya, nggak ngenyangin perut. Tapi harganya jutaan. Ya, mungkin kalau makanan atau minuman yang mahal tidak ngenyangin, tidak bikin dahaganya hilang, tapi mungkin ada sensasi tersendiri. Makanya kita bisa mengatakan ini yang paling enak. Ada juga yang berpikir, oh bukan makanan atau minuman yang paling mahal. Justru makanan dan minuman yang paling murah. Atau makanan kampung. Atau makanan yang sudah langka dan sudah tidak ada lagi. Susah nyarinya. Terus kita merasa, wah itu nikmat deh kalau kita bisa kembali merasakan makanan atau minuman tersebut. Ya, Bapak Ibu, biasanya yang nikmat zaman dulu menurut kita tetap nikmat di masa kini. Mungkin lebih nikmat karena mengandung nostalgia. Atau makanan yang menurut kita nikmat di zaman dulu, di masa kita kecil, di masa kita muda, mungkin sudah nggak terasa lagi nikmat. Sebab kita punya hal-hal baru, makanan-makanan baru yang menurut kita jauh lebih nikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya makanan yang paling nikmat, paling enak sedunia adalah makanan dan juga minuman yang kita makan saat kita lapar, yang kita minum saat kita haus. Gak peduli mau harganya paling murah atau gratisan, atau harganya paling mahal, atau bahkan saat hendak menerima atau saat hendak mendapatkan makanan dan minuman itu kita berjuang sekuat tenaga. Kita kerja keras dulu, baru kita bisa menikmati makanan dan minuman. Waduh, itu rasanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang membuat nikmat atau enak itu bukan harganya, bukan rupanya, bukan tampilannya, bukan bahan-bahannya, tapi bagaimana persepsi kita atau cara pandang kita terhadap makanan dan minuman tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya punya pengalaman saat di Wisma Atlet 10 hari di sana. Ada pengalaman tersendiri soal makanan. Bagi penyintas COVID, orang yang sudah pernah terinfeksi, mereka yang sudah pernah survive, pasti tahu bagaimana rasanya anosmia atau kehilangan indera penciuman. Dan juga agousia atau kehilangan indera perasa. Ya, mungkin ketika kita masih normal nih indera penciuman dan indera perasa kita. Terus kita berjumpa dengan sesuatu yang gak enak, gak nikmat. Bau yang gak sedap. Rasa yang terlalu asin atau terlalu manis. Ya mungkin kita bisa marah, bisa kesal. Dan kita merindukan makanan minuman yang nikmat. Baik ketika kita menciumnya atau kita merasakannya. Tapi saat kita pernah mengalami anosmia atau agousia, kita mungkin malah jadi beruntung,
ya kalau kita bisa merasa beruntung kalau kita bisa nyium sesuatu yang wangi. Wanginya yang gak enak sekalipun ataupun yang paling enak, kita merasa wah sebentar lagi ada harapan kita bisa sembuh. Pada waktu di Wisma Atlet saya di Tower 4 lantai 17. Itu ada WhatsApp grupnya yang isinya sekitar 70 hampir 80 orang. Kalau nggak salah 78 orang saat saya berada di sana. Dan orang-orang yang baru masuk yang belum ngerti tentang anosmia atau agosia itu mereka protes. Aduh ini masih makanan dalam nasi kotaknya kok rasanya aneh. Dan teman-teman yang lain yang ada dalam WhatsApp grup Tower 4 lantai 17 itu memberitahu. Ya sebenarnya sih enak makanannya. Cuma kita lagi sedang mengalami anosmia atau agosia. Ada juga pasien yang memberikan masukan-masukan kepada suster lewat WhatsApp group. Dia mengatakan, aduh saya nggak doyan ini, saya nggak bisa makan ini, saya pantang ini, saya nggak boleh mengkonsumsi ini dan lain sebagainya. Tapi waktu itu ada jawaban bijak dari suster yang mengatakan bahwa ya yang paling penting saat ini adalah makan yang banyak. Yang disediakan adalah yang terbaik dari negara. Kalau ada pantangan-pantangan, bismillah aja katanya. Didoakan saja supaya makanan-makanan yang disediakan itu menjadi obat bagi tubuh kita untuk melawan virus. Ya, saya bisa pahami ya, kenapa jawabannya seperti itu ketika ada yang komplain atau memberitahu tentang pantangan masakan atau makanan yang dimakannya. Jadi kita membayangkan ya, di Wisma Atlet itu 7.000 orang lebih. Kalau setiap satu orang memberitahukan pantangannya begini begitu, waduh, bisa puyeng yang ngurusin soal gizi. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, sebelum terinfeksi saya lidahnya kurang pinter. Jadi makanan apa aja mesti masuk ke dalam mulut saya. Apalagi pada saat sakit, harus lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat tentunya. Supaya bisa memperkuat imun tubuh. Tema kita hari ini adalah makanan dan minuman yang sejati. Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-51, akulah roti hidup. Ya, kita mungkin yang senang membaca renungan harian, firman Tuhan yang sudah disarikan, tinggal dibaca setiap hari, pasti kenal ya dengan renungan yang berjudul Our Daily Bread. Nama atau merek Our Daily Bread itu terinspirasi dari perkataan Yesus di Yohanes 6 ayat 51 ini. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebenarnya kata-kata ini mau mengungkapkan diri Yesus di hadapan jemaat di rumah ibadat di Kapernaum. Dan memang ungkapan ini mengundang kontroversi di kalangan orang-orang Yahudi, terlebih di kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagaimana mungkin Yesus bisa dimakan? Bukankah ia manusia? Apakah menganut kanibalisme? Nah, mereka punya pandangan yang dangkal, yang tidak mampu memahami dan mencerna secara baik apa yang menjadi makna di balik ungkapan Yesus itu. Tentu saja Yesus sudah ada dalam peradaban yang bukan lagi menganut kanibalisme. Tetapi sesungguhnya Yesus mencoba untuk memberitahu kepada orang banyak
ketika mau percaya kepada Yesus, bersedia makan daging dan minum darahnya, artinya menyatu secara erat, tidak terpisahkan. Ia akan mengalami kehidupan yang kekal. Yesus menyebutkan soal makan dan minum, sebab itu adalah kebutuhan sehari-hari orang manusia. Kita tidak bisa tidak makan dan minum, namun tetap hidup tidak bisa sama sekali. Yang mau tetap hidup harus makan dan minum. Kalau makan dan minum dan menyatu dengan hidup Yesus, barulah ia mempunyai hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau soal makanan dan minum kita masih suka nyari-nyari mana nih yang enak, ya. Apalagi mana nih yang murah, mana nih yang murah tapi ngenyangin, kita bisa pilih-pilih. Bagaimana dengan roti hidup di dalam diri Yesus? Apakah selama kehidupan kita selama ini, ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita juga milih-milih? Hari ini saya mau makan 5 kali, ikut kebaktian online 5 kali. Hari ini saya mau makan di restoran A. Hari ini saya mau masak ini. Kita seringkali berpikir seperti itu. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita juga memilah-milih? Tuhan, hari ini saya mau baca perjanjian baru aja. Hari ini saya mau baca perjanjian lama. Saya nggak mau baca yang susah-susah kayak kitab Wahyu. Apakah kita seperti itu? Ya Bapak Ibu, sama seperti kebutuhan dasar kita makan sehari minimal 3 kali. Seharusnya kita mengkonsumsi firman Tuhan itu secara rutin, berkesinambungan. Kalau ada yang nggak ngerti, tetap tekun dibaca. Kalau ada yang nggak kita pahami, ya atau membingungkan, tetap kita konsumsi. Baca saja dulu, pelajari saja dulu, ngerti nggak ngerti, serap firman Tuhan sedapat mungkin. Ya, mungkin khasiat dari firman Tuhan yang membingungkan itu nggak langsung masuk cesplung di otak kita. Tapi mungkin ada waktunya di mana kita akhirnya kemudian mengerti. Oh ya, seperti ini ternyata khasiat dari firman Tuhan. Jadi jangan cuma ambil makanan yang enak-enak saja. Toh kita juga harus mengkonsumsi berbagai macam makanan yang mengandung zat mineral dan vitamin yang berbeda-beda. Jangan seperti anak saya ya, senangnya makan bayam. Setiap hari bisa sehari 2 kali makan bayam. Ditawarkan makanan yang lain dia ogah-ogahan untuk makan. Dan sedang terus dibujuk ya, bahwa makanan-makanan yang lain seperti brokoli, seperti kembang kol, itu punya zat atau gizinya tersendiri yang pasti berguna bagi tubuh kita. Ya, saya cukup bersyukur GKI Perumnas ini sudah sejak saya belum jadi pendeta, kita sudah memakai leksionari. Jadi kita tidak hanya membaca bagian-bagian yang mengasyikkan, menyenangkan, tapi kita membaca bagian perjanjian lama secara utuh, secara menyeluruh. Walaupun tetap saja ada bagian-bagian yang mungkin belum kita baca dan kita kupas. Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana caranya supaya hidup yang kekal itu bisa kita dapatkan? Menyatu dengan Tuhan. Belajar terus akan firman-Nya, akan sabdanya, kata-kata yang keluar dari Allah sendiri bagi kehidupan kita. Yang memampukan kita untuk menemukan makna hidup yang sejati. Ya Bapak Ibu,
Kalau Yesus mengatakan akulah roti hidup, dia firman yang menjadi manusia. Sebenarnya bacaan kita di Injil itu, Yesus hendak menekankan bahwa Yesus memberikan dirinya, hidupnya. Makan daging dan meminum darah, itu akan menjadi bentuk pengorbanannya yang paling besar sebagai wujud dan cinta kasihnya kepada manusia. Yesus rela untuk menjadikan dirinya sebagai makanan, agar keilahian Yesus bersatu dengan kita, manusia yang fana ini. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memang harus punya pola pikir yang seimbang. Roti hidup memang mau menekankan tentang kebutuhan makanan dan minuman kita secara rohani. Dan kita tidak hanya membutuhkan yang rohani saja, tapi kita juga membutuhkan yang jasmani. Sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentang kebutuhan yang seimbang antara jasmani maupun rohani sudah selalu diungkapkan sejak perjanjian lama. Dalam bacaan kita yang pertama di Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Ini mau bercerita tentang hikmat, tentang akal budi. Ayat 4 sampai ayat 6 menyatakan, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tak berakal budi, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ini mau menunjukkan bahwa ketika manusia hidup, survive atau bertahan hidupnya manusia seringkali hanya dikaitkan soal bagaimana saya bisa survive secara jasmani. Tapi seringkali rohaninya terlupakan. Tetapi bagi orang yang mau agar hidup rohaninya tetap bertumbuh, dia harus mengejar hikmat. Gak cuma makan roti saja, gak cuma minum anggur saja, tapi datang kepada Sang Sumber Hikmat untuk ikut jalan pengertian. Untuk memperoleh hikmat itu sehingga seimbang antara jasmani dan juga rohaninya. Dalam bacaan kita yang kedua pun, Paulus kepada jemaatnya di Efesus mengajak supaya hidup kita itu seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Jangan menjadi bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan cara untuk mengerti kehendak Tuhan adalah dengan berusaha mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di masa pandemi ini yang belum kunjung usai juga, padahal Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya di bulan Agustus ini, 2 hari lagi. Sebenarnya yang paling penting adalah soal imun tubuh dalam menghadapi virus C19. Imun tubuh itu bisa dibentuk dari 2 arah, secara jasmani maupun secara rohani. Makan makanan dan minum minuman yang bergizi yang menyehatkan, tapi juga tetap bersandar, erat berhubungan dengan Tuhan. Harus seimbang. Biasanya pada saat orang kena masalah, ada orang-orang yang langsung datang kepada Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang malah marah kepada Tuhan. Kenapa saya bisa begini, kenapa saya bisa begitu? Padahal paling penting kita dekat dengan Tuhan.
saat kita punya masalah. Tapi juga ada orang-orang yang udah bosan dengan kondisi pandemi. Udah bosan dengan keadaan yang ada. Ada juga mungkin yang, waduh, kalau gini caranya saya harus mengejar target kehidupan saya. Akhirnya udah gak mau lagi percaya anjuran-anjuran tentang PPKM lah atau lain sebagainya. Dan memilih untuk berani yang kebablasan. Berani menantang keadaan. Dan berani menantang keadaannya itu tidak mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan diri sendiri. Banyak yang udah mengatakan, ya kena atau enggak kena juga bakal mati. Atau banyak yang mengatakan, nanti juga sembuh. Dan lain sebagainya. Tapi melupakan Tuhan dalam proses sepanjang sakitnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memproklamirkan bahwa Yesus adalah makanan dan minuman yang sejati. Dan kalau kita tetap ikut Dia, dekat, akrab dengan Dia, mungkin ada saat di mana kita tetap merasa lapar secara jasmani dan harus berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa kenyang secara jasmani. Tapi yang lebih penting adalah hati kita tenang dalam menghadapi kondisi yang serba tidak menentu ini. Hati kita tetap damai karena tahu saat kita menyatu dengan Kristus melalui firman-Nya, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Datanglah senantiasa kepada Yesus setiap waktu. Dan berharaplah, andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Sebab Yesus Kristus adalah roti hidup yang memampukan kita melewati perjalanan kehidupan kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, serta masa yang akan datang, dan sambil mengingat janji baptis kudus, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena di dalam Engkau, ketika kami makan daging dan minum darah Tuhan, ketika kami menyatukan diri kami dengan erat kepada Sang Roti Hidup, kami akan mengalami kehidupan yang kekal. Tolong kami Tuhan, tuntun kami dalam hari-hari kehidupan kami, supaya kami dapat membuang kebodohan kami dan mendapatkan jalan pengertian di dalam Engkau, untuk boleh menghadapi segala peristiwa kehidupan kami dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk segala pergumulan kami, dalam kebosanan kami karena masih ada di dalam masa pandemi. Roh Kudus terus menolong kami, agar kami tetap mengupayakan kegembiraan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam PJJ secara online. Tuhan memberkati mereka, memberi semangat bagi mereka, juga bagi orang tua yang mendampingi. Tuhan yang terus memberikan kesabaran dan ketekunan, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak dalam pembelajaran. Kami berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja. Tuhan beri hikmat bagi kami, supaya kami bisa tidak hanya sekedar mendapat pekerjaan, namun justru kami menciptakan lapangan pekerjaan. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, untuk mereka yang tengah bergumul dengan cita-cita mereka. Mereka yang sudah merencanakan pernikahan, mereka yang merindukan keturunan, mereka yang punya banyak kerinduan-kerinduan yang lain. Tuhan hadir bagi mereka. Biarlah segala kerinduan mereka Tuhan anugerahkan tepat pada waktunya.
Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Ada banyak jenis penyakit di tengah dunia ini, tidak hanya COVID. Dan Tuhan terus menolong setiap orang yang sedang sakit dalam rupa-rupa kondisi mereka. Kami berdoa terlebih khusus untuk mereka yang terinfeksi, yang sedang isolasi mandiri, ataupun mereka yang tengah berjuang di rumah sakit. Tuhan memberkati supaya mereka segera terbebaskan dari virus COVID dan mereka tidak menularkannya kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan terus memberkati pemerintah kami dalam proses vaksinasi yang terus berlangsung. Biarlah kami boleh mendukung dengan sepenuh hati kami. Kami berdoa untuk dokter, perawat, seluruh nakes, bahkan para petugas pemakaman atau kremasi. Tuhan memberkati, melindungi mereka, menjaga mereka, terus memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, untuk GKI Perumnas. Ketika kami akan kembali menjalankan ibadah yang dilayankan oleh Majelis Jemaat GKI Perumnas, berkati kami Tuhan, supaya kami dapat terus memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk aneka pergumulan kami, terutama juga untuk persidangan majelis jemaat yang diperluas, yang akan diselenggarakan, untuk boleh memberi masukan-masukan bagi kinerja pelayanan majelis jemaat. Tuhan memberkati, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup pelayanan kami, semuanya adalah untuk kebaikan bersama, dan bahkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, di dalam memasuki usia yang ke-76, hikmat Tuhan turun atas para pemimpin negara kami, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, supaya kami bisa bahu-membahu mengerjakan setiap bagian kami untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami rindu lepas dari pandemi ini, tetapi biarlah seluruh lapisan masyarakat boleh sungguh-sungguh mendukung agar pandemi ini berakhir. Dan kami menyerahkan juga aneka pergumulan lain yang tidak terkatakan. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami, yang mendengarkan keluh kesah dan doa-doa serta permohonan kami. Dan Engkau juga yang menjawab tepat pada waktunya. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang tertulis pada 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan ke rekening yang tertera pada layar atau memasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja.
Marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami. Kami memberikan persembahan yang asalnya juga dari Engkau. Berkati dan sucikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berikanlah hikmat untuk tangan-tangan yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga menjadi berkat untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oh